Halo Sobat Cek Faktait, sepak bola Asia kini berada di persimpangan sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia olahraga yang selama ini kita kenal, mulai menyatu dengan politik dan strategi nasional di tingkat federasi. Baru-baru ini, Uni AFC baru secara resmi diakui oleh FIFA. Sebuah keputusan yang langsung memicu kepanikan di FC lama, federasi yang selama puluhan tahun menjadi pusat pengaturan sepak bola Asia. Indonesia dilaporkan ikut bergabung dalam Uni AFC baru, namun langkah ini datang dengan risiko serius. Slot Piala Asia 2027 bisa terancam hilang jika regulasi dan dualisme federasi tidak segera diselesaikan. Video ini akan membahas secara tuntas proses pengakuan FIFA, alasan kepanikan AFC lama, dampak bagi Indonesia dan negara Asia lainnya, serta implikasi jangka panjang bagi sepak bola regional. Untuk memahami fenomena ini, kita harus kembali melihat sejarah krisis di AFC lama. AFC Asian Football Confederation telah berdiri sejak 1954 sebagai federasi resmi yang mengatur sepak bola Asia, termasuk regulasi kompetisi, koordinasi antar negara anggota, dan distribusi dana pengembangan sepak bola. Namun, selama beberapa dekade terakhir, muncul ketimpangan struktural yang signifikan. Negara-negara kaya di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar mulai mendominasi keputusan penting. Mereka memiliki pengaruh finansial besar termasuk dalam hak siar, sponsor, dan alokasi dana pembangunan akademi dan stadion. Di sisi lain, negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, meski memiliki sejarah sepak bola kuat, prestasi internasional, dan investasi besar, merasa suara mereka sering diabaikan. Jepang, Korea Selatan, China, Australia, Thailand, dan Vietnam adalah contoh negara yang mengalami ketidakadilan ini. Puncak ketegangan terjadi setelah pernyataan kontroversial salah satu pejabat FC yang menyebut Asia Timur miskin dan lemah dalam investasi sepak bola. Komentar ini memicu kemarahan negara-negara kuat di kawasan tersebut. Mereka menilai pernyataan itu tidak hanya salah secara ekonomi, tetapi juga meremehkan sejarah dan prestasi sepak bola Asia Timur. Menanggapi ketidakadilan ini, beberapa negara Asia Timur dan Tenggara mulai membahas pembentukan federasi alternatif yang disebut sementara sebagai Uni AFC baru. Diskusi dilakukan secara tertutup dan melibatkan pimpinan Federasi Nasional Jepang, Korea Selatan, China, Australia, Thailand, Vietnam, dan Arab Saudi. Tujuan mereka jelas, menciptakan federasi yang lebih adil, transparan, dan merata, di mana semua anggota memiliki suara setara dalam pengambilan keputusan. Uni AFC baru diformulasikan dengan beberapa prinsip dasar. Distribusi dana yang merata, agar setiap negara anggota memiliki kesempatan membangun liga, akademi, dan fasilitas infrastruktur. Keadilan kompetisi, termasuk format turnamen yang lebih adil bagi semua tim nasional dan klub. Transparansi dalam pemilihan pejabat, sehingga tidak ada dominasi oleh satu kelompok atau negara tertentu. Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah sepak bola Asia, di mana diplomasi olahraga dan strategi nasional bertemu dengan politik regional secara nyata. Pengakuan resmi FIFA terhadap Uni AFC baru menjadi titik balik dramatis. FIFA menyatakan bahwa Uni AFC baru sah sebagai federasi regional yang memenuhi standar internasional, meski masih berada dalam tahap awal koordinasi. Keputusan ini memicu kepanikan di AFC lama. Federasi yang selama puluhan tahun memegang kontrol penuh atas sepak bola Asia mulai menghadapi risiko kehilangan pengaruh dan legitimasi. AFC lama mulai melakukan berbagai langkah defensif, termasuk meninjau ulang struktur internal dan regulasi kompetisi, bernegosiasi dengan negara anggota untuk mempertahankan loyalitas, mencoba menekan negara yang berpindah ke Uni AFC baru agar kembali ke AFC lama. Fenomena ini menunjukkan betapa seriusnya perubahan ini, tidak hanya mengubah lanskap olahraga, tetapi juga memaksa negara-negara dan federasi lama menyesuaikan strategi mereka secara cepat. Indonesia, yang selama ini memiliki basis fans besar dan potensi sepak bola yang berkembang, dilaporkan ikut bergabung dalam Uni AFC baru. Langkah ini memiliki potensi strategis, memberikan akses ke federasi yang lebih transparan, memperoleh kesempatan turnamen yang lebih adil,
memungkinkan pengembangan pemain muda dan liga profesional tanpa dominasi politik negara lain. Namun, ada risiko besar yang harus diperhitungkan. Slot Piala Asia 2027 bisa terancam hilang. Hal ini terjadi karena Piala Asia 2027 masih berada di bawah pengawasan FC lama. Dualisme federasi dapat menimbulkan konflik regulasi, sehingga negara yang berpindah bisa kehilangan hak kompetisi sementara. FIFA masih memerlukan koordinasi agar Uni AFC baru diakui sepenuhnya dalam semua kompetisi resmi, termasuk Piala Asia. Keputusan Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana negara harus menyeimbangkan strategi jangka panjang dan kepentingan kompetisi resmi jangka pendek. Pengakuan FIFA terhadap Uni AFC baru dan langkah Indonesia mendapat perhatian luas di media Asia. Negara-negara anggota Uni AFC baru menilai ini sebagai langkah revolusioner yang bisa membawa keadilan bagi seluruh anggota. Sementara AFC lama menghadapi tekanan besar, media internasional menyorot potensi konflik dan dualisme dalam sistem federasi regional. Di media sosial, pendapat publik terbagi. Pendukung Uni AFC baru berharap federasi baru bisa membawa perubahan positif dan merata. Pendukung AFC lama menilai perubahan ini berisiko merusak stabilitas turnamen. Pengamat sepak bola Asia memperingatkan bahwa dualisme ini bisa membingungkan pemain, klub, dan fans. Fenomena ini membuktikan bahwa sepak bola kini bukan hanya olahraga, tetapi juga arena diplomasi, strategi, dan pengaruh geopolitik. Pengakuan FIFA terhadap Uni AFC baru memiliki implikasi luas. Keadilan kompetisi. Negara-negara anggota baru bisa menikmati regulasi yang lebih adil dan distribusi dana yang merata. Pengembangan infrastruktur, fokus pada akademi pemain muda, liga profesional, dan fasilitas stadion yang lebih merata. Reformasi AFC lama. Tekanan dari Uni AFC baru memaksa AFC lama melakukan reformasi internal, meningkatkan transparansi dan distribusi sumber daya. Posisi Indonesia. Indonesia berada di persimpangan dengan kesempatan mendapatkan pengakuan internasional sekaligus risiko kehilangan slot Piala Asia ke-2027. Dualisme federasi ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi seluruh benua. Negara-negara Asia harus berhati-hati agar perubahan ini tidak mengganggu jalannya kompetisi internasional. Bagi Indonesia, fenomena Uni AFC baru memberi pelajaran penting. Pentingnya suara di federasi regional agar keputusan tidak merugikan negara. Diplomasi olahraga sama pentingnya dengan strategi di lapangan. Pertimbangan stabilitas jangka panjang lebih penting dibanding ikut langkah revolusioner tanpa perhitungan risiko. Negara-negara Asia Tenggara lainnya bisa belajar bahwa keterlibatan dalam federasi baru bisa menjadi peluang strategis, tetapi juga memerlukan perhitungan matang agar tidak kehilangan akses ke kompetisi resmi. Uni AFC baru memiliki potensi untuk menjadi federasi yang mengubah wajah sepak bola Asia, mendorong persaingan yang lebih sehat antar klub dan tim nasional, menyediakan jalur yang lebih adil bagi pengembangan pemain muda, memaksa AFC lama untuk melakukan reformasi signifikan agar tetap relevan. Namun risiko dualisme federasi tetap ada. Konflik regulasi bisa mengganggu kompetisi internasional. Negara yang berpindah ke Uni AFC baru harus berhati-hati agar tidak kehilangan hak kompetisi resmi. Diplomasi dan koordinasi dengan FIFA menjadi kunci agar perubahan berjalan lancar. Indonesia berada di posisi strategis, namun harus menyeimbangkan ambisi jangka panjang dan kepentingan turnamen jangka pendek. Kasus Uni AFC baru dan pengakuan FIFA menunjukkan bahwa sepak bola Asia bukan sekadar olahraga. Ini adalah arena di mana politik, diplomasi, strategi nasional, dan prestasi olahraga saling bersinggungan. Keputusan Indonesia bergabung Uni AFC baru menunjukkan keberanian dan ambisi untuk memperbaiki sistem, namun juga menghadirkan risiko nyata terkait slot Piala Asia ke-2027. Sobat Cek Fakta, fenomena ini mengajarkan bahwa setiap langkah di level federasi bisa berdampak besar pada pemain, klub, fans, dan prestasi nasional. Sepak bola bukan hanya tentang skor di lapangan, tetapi juga manajemen, strategi, dan diplomasi di balik layar. Itulah kisah lengkap tentang Uni AFC baru yang resmi diakui FIFA, kepanikan AFC lama, dan risiko Indonesia terkait Piala Asia ke-2027. Dunia sepak bola Asia kini memasuki era baru yang kompleks,
di mana politik, strategi nasional, dan olahraga saling berpadu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta untuk terus mengikuti analisis mendalam, investigasi sepak bola, dan fakta olahraga Asia yang jarang dibahas media lain. Di sini, kita tidak hanya menonton sepak bola, tapi memahami ceritanya sampai tuntas.